Saudara, hidup dalam roh adalah sesuatu yang kita harus coba di dunia ini terus-menerus, karena intinya kita semua ini diselamatkan dari roh, dilahirkan baru oleh roh, dan kita ini adalah makhluk roh. Jadi hidup di dalam daging ini hanya cepat sementara, tetapi hidup dalam roh ini untuk selama-lamanya. Ya, jadi saudara, di dunia ini kita dilatih oleh Tuhan untuk tidak hidup di dalam daging, tetapi hidup di dalam roh. Ya. Kalau keinginan daging itu pasti mau marah, mau murka, mau mendendam, membenci, berbuat jahat kepada orang lain, itu keinginan daging, iri hati, kesombongan, itu perbuatan daging. Tetapi kalau perbuatan roh itu adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan, itu semua perbuatan roh. Nah, Tuhan ingin di dunia ini kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk roh yang akan hidup selama-lamanya. Seperti Tuhan itu adalah roh, Tuhan tidak pernah mati, dan tidak ada akhir dari kehidupan dalam roh. Kehidupan dalam daging akan berakhir. Semua kita, daging kita ini akan berakhir. Tetapi jiwa saudara, roh saudara itu tidak akan pernah berakhir. Ya, 1.000.000 tahun lagi saudara masih hidup. Ya. Tetapi kalau daging kita mungkin nggak sampai 100 tahun. Daging kita mungkin nggak sampai 80 tahun. Tetapi yang terpenting kita harus tahu bahwa kita adalah makhluk roh yang tidak akan pernah berakhir untuk selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan, aku adalah makhluk roh yang tidak akan pernah mati, tetapi akan hidup selama-lamanya. Amin. Itu kita mesti menyadari kita ini makhluk roh yang tidak akan mati, yang tidak akan pernah berhenti, tapi akan hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu kita harus menyadari kebenaran-kebenaran apa artinya hidup dalam roh dan apa artinya hidup dalam daging. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama hari ini dari kitab Roma pasal 8. Ya, di situ judul perikopnya adalah hidup oleh roh. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai 11. Ya, saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa semua di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Ya, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan hidup dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kita baca sama-sama ayat 11 ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Saudara, hidup di dalam roh dan hidup di dalam daging itu dua kehidupan yang sangat berbeda. Kehidupan dalam roh tidak akan pernah mati, tetapi kehidupan yang akan terus berlangsung 1.000.000 tahun, 5.000.000 tahun, terus akan tidak pernah berhenti. Nah, Tuhan mau kita memikirkan bahwa kita ini sekarang sudah dilahirkan dari roh. Kita adalah ciptaan yang baru, yang sekarang, yang lama ini sudah berlalu. Yang maksudnya lama itu daging, saudara. Daging itu sudah berlalu. Sekarang kita masuk dalam dimensi babak kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam roh. Nah, hidup di dalam roh yang kita lihat di dalam ayat 1 itu, kita harus percaya dan menyadari bahwa sekarang ini, saudara, setelah sudah hidup dalam roh, tidak ada lagi penghukuman. Jadi saudara, akar semua masalah kita ini adalah kalau kita belum tahu bahwa kita ini bukan lagi hidup dalam daging, bahwa kita ini sekarang hidup dalam roh. Daging itu sudah habis, selesai, masanya sudah selesai, karena semua dosa manusia telah ditimpakan hukumannya ke atas daging. Dagingnya siapa yang menanggung hukuman semua manusia? Dagingnya Yesus. Ya, makanya Allah itu adalah roh dan dia harus menjadi daging. Supaya apa? Supaya dapat menerima hukuman dari semua dosa manusia ditimpakan kepada daging ini. Satu kali Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa dari orang yang hidup di zaman itu, orang yang hidup 1.000 tahun kemudian, orang yang hidup 2.000 tahun kemudian, dan orang yang hidup berapa lama kemudian sebelum dia datang kembali. Semua dosanya ditanggung oleh Kristus di dalam dagingnya. Dan itu Allah menyatakan bahwa kalau Allah sudah menjatuhkan hukuman dosa di dalam daging Yesus, bisa nggak dia menjatuhkan hukuman dosa lagi ke dalam saudara dan saya? Nggak bisa, karena dosa tidak bisa dihukum dua kali. Satu kali sudah dihukum dosa semua manusia dalam tubuh Yesus, maka tidak ada lagi hukuman terhadap dosa saudara. Amin. Kasih tahu teman saudara kanan kiri, tidak ada penghukuman bagi kamu. Amin. Kenapa? Penyebabnya, kalau saudara masih berpikir bahwa dosa saudara masih akan dihukum Tuhan, saudara pasti akan khawatir. Benar? Kalau khawatir terus pasti akan takut. Benar? Kalau takut pasti akan stres. Benar? Pokoknya kalau ada orang yang ketakutan akan penghukuman, itu pasti akan menjadi stres di dalam hidupnya. Nah, akarnya itu semua adalah orang takut dihukum. Ya, penghukuman terhadap dosa itu adalah hidup di dalam daging. Nah, pada waktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Dan pada waktu itulah saudara harus percaya kalau Yesus sudah datang ke dunia, di dalam dagingnya dia sudah tanggung dosa saya, maka sekarang segala kesalahan dan dosa saya tidak akan diperhitungkan. Kalau hidup dalam daging itu semua dosa pasti dicatat sama Tuhan. Dan semua orang yang tidak hidup dalam roh, walaupun dia beragama, dia tetap kategorinya masih hidup di dalam daging. Agama apa saja, boleh dia kelihatannya bagus, boleh kelihatannya dia mengajarkan budi pekerti yang bagus, tetapi kalau tidak ada penebusan di dalam roh, maka dia masih menjadi kehidupan di dalam daging, saudara. Segala dosa masih dicatat Tuhan. Saudara percaya bahwa dosa saudara tidak dicatat sama Tuhan? Percaya ya? Tetapi banyak orang di semua agama masih berpikir bahwa Tuhan masih mencatat dosa. Saudara, kalau Tuhan masih mencatat dosa, Tuhan masih akan marah nggak kepada dosa?
Masih loh, ya. Murka Allah terhadap dosa masih ada nggak? Masih, karena dia catat terus. Ya. Kalau saudara masih kesal sama orang, kesalahan orang itu masih saudara ingat nggak? Ingat ya. Belum mengampuni yang satu, bikin salah lagi, catat lagi, catat lagi ya. Jadi kesalahan orang tuh pasti kita akan ingat terus, dan marah kita kalau kita catat berkurang atau makin tambah marah kita? Ya kan? Kalau saudara ada orang yang bersalah kepada saudara sekali, saudara nggak begitu marah. 2 kali makin marah, 3 kali makin marah. Nah sekarang dosa di dunia ini makin banyak atau makin sedikit? Banyak. Berarti Allah makin marah. Nah itu berarti dia masih di dalam daging, saudara. Ya, itu yang menyebabkan orang jadi stres, jadi takut, jadi mengalami banyak sekali hal-hal yang buruk datang dalam hidupnya. Ya, segala tidak dapat menikmati anugerah dan kasih karunia Tuhan karena mereka masih pikir mereka adalah daging, mereka adalah anak Adam dan Hawa, mereka adalah keturunan daging dan darah yang belum sempurna, yang belum mendapatkan kekudusan Tuhan, belum disucikan, belum dibenarkan. Mereka masih menjadi ciptaan yang lama. Ya. Saudara, di dalam Kristus kita semua ini sudah bukan lagi manusia yang lama, bukan lagi keturunan Adam, bukan lagi keturunan darah dan daging. Kita adalah makhluk yang baru, yaitu yang dilahirkan dari roh. Jadi saudara ini adalah makhluk roh, bukan lagi makhluk daging. Dan di dalam ciptaan yang baru tidak ada lagi penghukuman. Jadi kalau saudara punya keyakinan yang baru ini, saudara, keyakinan karena Injil, karena Kristus, saudara harus tahu bahwa semua dosa saya tidak diperhitungkan, tetapi yang pasti tidak dicatat. Nah, gitu kan? Karena di dalam diri kita, kalau kita masih bilang Tuhan masih mencatat, berarti Tuhan masih murka, masih marah. Dan kalau dosa itu dicatat tiap hari, maka murka Allah makin bertambah. Iya kan? Dosa manusia kalau setahun mungkin udah berapa banyak, 2 tahun berapa banyak. Nah kalau dosa manusia 2000 tahun ini kira-kira banyak nggak, saudara? Banyaknya bukan main, berarti Allah akan sangat murka. Ya. Dikit-dikit kalau ada bencana, Allah sedang marah. Ada gempa bumi, Allah marah. Ada penyakit, Allah marah. Jadi apa saja dikaitkan dengan amarahnya Allah. Padahal Allah tidak pernah lagi akan marah atau murka sampai selama-lamanya. Karena murka Allah semuanya sudah habis ditimpakan kepada dagingnya siapa? Yesus. Daging Yesus terpecah untuk kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kalau saudara percaya itu, saudara dimerdekakan dari segala rasa takut, dari segala akar segala masalah hidup manusia. Kita melihat ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara perhatikan bahwa ketika kita percaya, perubahan di dalam diri kita ini sudah terjadi, dan itu telah membuat kita dibebaskan, dimerdekakan, disucikan, dikuduskan, dan itu bukan akan terjadi. Jadi saudara, prosesnya saudara dibuat Tuhan menjadi sempurna, itu bukan pelan-pelan nantinya, itu secara daging, saudara. Tetapi yang benar, saudara itu telah dijadikan sempurna oleh Tuhan. Prosesnya instan, sekaligus di dalam roh saudara. Saudara adalah ciptaan Tuhan yang baru, itu artinya yang sempurna. Amin.
Tetapi seringkali kita melihat diri kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan segala dosa-dosa. Kalau begitu berarti kita telah dimerdekakan belum dari hukum dosa dan hukum maut, saudara? Belum, karena kita memang masih menjadi orang berdosa, orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak, orang yang tidak diperkenan, dicintai oleh Tuhan. Kita masih bisa dihukum satu waktu sama Tuhan. Makanya saudara tidak boleh melihat diri saudara sebagai pandangan di dalam daging itu, saudara nggak boleh. Kelihatannya rohani nggak, saudara, kalau saya ngomong begini ya, saya ini orang yang paling kecil, paling rendah, paling berdosa, paling banyak kesalahan, saya ini seperti cacing dan tanah liat, saya ini tidak ada artinya apa-apa, saya ini tidak berguna sama sekali. Saudara, kalau seperti itu kelihatannya sangat rendah hati nggak, saudara? Rendah hati banget ya. Tetapi gak ada gunanya saudara ngomong begitu, karena di dalam Kristus saudara sudah dimerdekakan dari semua hukum dosa, saudara sudah dimerdekakan dari semua hukum maut, dan saudara sudah menerima mahkota kasih karunia. Saudara sudah menjadi ciptaan yang sempurna seperti Bapakmu sempurna. Amin. Nah sekarang begini saudara ya, Kristus itu kepala dan kita tubuhnya. Nah, Kristus dipersatukan oleh Bapa kepada kita. Kristus kepala dan kita tubuh. Kalau dikatakan kepala kita ini adalah Kristus, tubuh ini adalah diri kita, dan kita dijadikan satu. Kira-kira kalau Kristus itu kepala yang sempurna, kita ini harusnya jadi tubuh yang sempurna dong. Amin. Tetapi kalau kita masih melihatnya, saya ini adalah orang yang paling berdosa, paling parah, paling jelek, paling tidak berguna, paling tidak layak ya. Terus saudara menjadi satu dengan kepala. Kira-kira kalau kita jadi tubuh, kita ngomong begitu, kira-kira kepalanya sedih nggak, saudara? Sedih dong, saudara. Loh, hai tubuh, aku sudah satukan kamu dengan aku, seperti aku sempurna, kamu juga sudah sempurna. Tapi buktinya aku masih begini, masih miskin, masih susah, masih ini, masih. Nah, dia masih melihat ke dalam daging lagi. Dia belum melihat bahwa dia adalah makhluk roh yang sudah sempurna, yang mewarisi semua kerajaan Allah, yang sudah menerima anugerah Allah, yang sudah menerima segala pemberian dari Allah, segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita. Tidak ada satupun berkat yang ditahankan olehnya, semua telah diberikan kepada kita. Hidup yang kekal, pengampunan yang kekal, keselamatan yang kekal, kerajaan surga yang tak berkesudahan, hidup yang tidak akan pernah mati selama-lamanya sudah diberikan bagi kita. Berarti kita sudah menerima semua yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Tetapi kalau kita masih melihatnya di sini, suamiku nggak sayang sama aku belum bisa beli rumah, aku masih banyak tanggungan-tanggungannya, jerawatku masih banyak ya. Ini tuh. Nah, dia nih nggak lagi hidup di dalam roh, tetapi hidup di dalam daging, saudara. Ya. Ini yang menyebabkan dia tersiksa di dunia, tidak bahagia, tidak pernah mengalami kasih Allah yang begitu besar kepada dirinya. Nah, tubuh yang seperti ini tidak memuliakan kepala sama sekali. Kalau tubuh masih melihat dirinya ini penuh dengan cacat celah, dia tidak berarti memuliakan kepala yang sudah menyempurnakan dia. Amin. Kristus kepala dan kita adalah tubuhnya. Kepala sempurna berarti kita yang dicangkokkan menjadi tubuh Kristus. Siapa yang membuat kita jadi tubuh Kristus? Ya Kristus. Nah, kalau kepalanya sudah menyatakan seperti kepala sempurna, tubuh juga sempurna. Berarti saudara memuliakan Allah. Ya, maka hidup kita setiap hari dengan apapun kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti Engkau sempurna, aku juga sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan segala berkat bagiku. Tidak ada yang Kau tahan. Semuanya aku telah dimerdekakan.
bukan akan, saudara. Amin. Jadi saudara ini bukan akan dapat berkat, tetapi saudara sudah dapat berkat. Saudara bukan akan dimerdekakan, tapi saudara sudah dimerdekakan. Amin.